saya buka kesempatan untuk ya tanya jawab atau nggak apa-apa, nggak usah takut tanya ya. Nanti kalau takut bertanya nanti malah ketemu jalan yang salah. Ya baik, Pak Aga, kita buka sesi tanya jawab gitu. Atau ya mari kalau bisa ya saya jawab, nggak bisa saya catat, nanti saya carikan jawabannya karena ya saya juga harus belajar, terus membaca, terus mencari seperti itu ya. Baik, Pak Aga. Monggo teman-teman silakan kalau ada yang bertanya apapun wes. Monggo wes. Silakan. Kalau ada lebih baik kalian bingung daripada kalian nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Nah, itu bahaya malahan. Jadi kalau bingung itu artinya ada yang dipikirkan. Iya, betul. Kalau nggak bingung berarti kalian nggak mikir apa-apa. Gitu. Seperti dulu waktu di kelas, anak-anak sudah ngerti, jelas, ya kan. Besok kalau ulangan saya dapat 50. Karena juga mau tanya itu ya malu. Juga yang ditanyakan apa, karena selama gurunya ngajar itu pikirannya kemana-mana, mau main kemana, nanti habis pulang jadi. Ya kan jelas Pak. Jelas. Ngerti ya, besok minggu depan ulangan ya. Kalau setelah ulangan dibagi dapat 50. Arum silakan, kayaknya sudah mau ngomong gitu tadi. Ayo. Kayaknya sudah mulai gini-gini gitu, kayaknya sudah mulai siap mau tanya tadi kayaknya. Misalkan tadi coba dibaca lagi, coba Pak Aga ditampilkan teks dari surat Paulus pada jemaat di Efesus bab 4 ayat 32 sampai 5, bab 5 ayat 8 tadi. Supaya dari situ mungkin ada pertanyaan-pertanyaan praktis, ya apa-apa. Seperti tadi apa itu? Coba ditampilkan lagi, lalu dibaca pelan-pelan, ya kan? Supaya mulai mengerti, memahami bahasa kitab suci. Karena bahasa kitab suci kan tidak mudah. Mau ditulis 2000 tahun yang lalu, ya kan? Ngomong saja ya sampai remeh-remeh. Kalau bahkan bukan sampai jengking-jengking. Iya. Itu yang belajar kan dulu belajarnya ya nggak fokus. Ya mari. Sunda ini apa? Kayak pelacur tuh. Sunda ada pelacur. Asal ya. Mari bertanya, siapa mau tanya boleh. Oh ya Romo, ini saya aja yang bertanya ya. Ya ini Pak Aga mau tanya. Kenapa kok di sini artinya pencabulan, kecemaran dan lain-lain itu seakan-akan itu dipertentangkan dengan hal ideal yang harusnya kita capai sebagai pengikut Kristus, gitu. Kan imitatio Christi itu kan belajar untuk menyerupakan diri dengan Kristus. Ya. Oh ya, Angelus dulu. Ya dipimpin aja. Kita Angelus dulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa yang mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat yang mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena kesalahan dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya lanjut lagi ya pertanyaannya tadi. Ya. Di sini kan diperlihatkan di Efesus 5 ayat 2, terus 3, 4, 5. Itu kan adalah hal-hal yang benar-benar bertentangan dengan imitatio Christi. Gitu. Lalu seharusnya bagaimana, Rob? Idealnya bagaimana? Kalau kita ingin menjadi menyerupakan diri dengan Kristus, hal praktisnya yang bisa kita lakukan itu seperti apa, Rob, kira-kira? Ya, baik. Tadi Pak Aga sudah bertanya tentang teks dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, khususnya tadi tentang moral ya, moral itu kan soal baik dan buruk seperti itu. Nah, menurut saya memang inilah yang sebenarnya dikehendaki Kristus. Nah, lalu saya bisa membandingkan dengan sabda Kristus dari Injil Matius bab 5 ayat ini 17 sampai 48 mengenai Yesus dan hukum Taurat. Jadi Matius bab 5 ayat 17 sampai 48, terutama misalnya ayat 28 ya, ayat 28. Ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan betapa memang sebenarnya tuntutan untuk mengikuti Yesus itu memang luar biasa berat sebenarnya, berat sekali tuntutan moralnya dia. Jadi Matius bab 5 ayat 28 itu di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang ya kan yang, ya kalau saya boleh menambahi supaya sabda Yesus menjadi jelas, yang hanya memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi kita bisa membayangkan hanya memandang saja ya. Kalau misalnya junior itu pas memandang temannya yang misalnya yang menarik, yang cantik gitu. Nah, itu menurut hukum Taurat itu saja ya kan sudah dikatakan berzina. Jadi tuntutannya luar biasa berat sebenarnya. Jadi memang tidak tanggung-tanggung ya. Bahkan ayat 29 itu menakutkan ya, Matius 5 bab 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu, ya kan? Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dan daripada tubuhmu dengan utuh dicamakan ke dalam neraka. Nah, jadi sungguh-sungguh ini ingin dikatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh menghendaki totalitas atau kesempurnaan dalam mengikuti Dia, sehingga dalam Matius bab 5 ayat 48 di sana dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi memang Yesus menuntut totalitas, kata begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Aga menanyakan tentang tadi mengenai persinahan dan lain sebagainya, ya memang itu sesuatu yang sungguh-sungguh bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus, kata demikian gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi intinya memang ya tuntutan dalam mengikuti Kristus itu memang tidak main-main ya. Memang terasa berat. Tapi ya tentu ini tidak boleh membuat kita mengecil. Lalu bagaimana loh? Jangan-jangan ntar saya tuh ini tidak berkenan di hadapan Allah ya, dan nanti suatu saat saya masuk bukan surga misalnya. Ya tidak usah seperti itu ya, karena saya kira Yesus juga senantiasa membantu kita, ya menolong kita. Ya karena itu kan ada banyak sarana untuk apa? Untuk ya sampai pada katakanlah kesempurnaan hidup Kristiani, kata begitu ya.
Nah, kalau bagi kamu yang masih misalnya masih sekolah, ya bagi Romo yang penting ya ini, misalnya Romo sering mengatakan berpesan ya, yang penting itu kalau masih sekolah ya cobalah gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, gitu aja kan, dengan seefektif mungkin untuk belajar. Kalau ada kesempatan untuk misalnya membantu orang tua ya coba dibantu ya kan. Nah, apakah nggak boleh bermain Romo? Ya tentu boleh gitu. Tentu boleh kalau Sabtu malam Minggu kita rileks ya, nonton TV, ketemu teman-teman, nggak apa-apa seperti itu ya. Dalam konteks yang masih belajar, masih sekolah ya itu ya kan seperti itu. Ya tapi tentu kan dunia yang makin maju secara teknologi ini kan godanya banyak sekali ya kan, misalnya ya apa tayangan-tayangan yang misalnya sebaliknya merugikan misalnya merugikan kita ya, kamu sebagai anak muda seperti itu ya. Ya jawabannya seperti itu Pak Aga ya mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Rama. Ya. Ayo lainnya monggo. Dibaca dulu teksnya surat Paulus tadi, mungkin dari situ akan muncul ya pertanyaan atau mungkin keinginan tahu seperti itu. Efesus berapa tadi Pak? 4. Efesus berapa? Efesus 32. 4:32 sampai 5:8. Oh. Bagaimana, sudah jelas semua atau tidak jelas semua, atau masih terasa jauh dengan keseharian kamu sebagai pelajar, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi gitu, bagaimana? Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kalau bagi Romo yang penting kamu sekarang supaya belajar yang tekun ya kan, gunakan waktu sebaik-baiknya ya kan, pandai memanage waktu itu yang penting lah. Ya tentu ya, kalau kamu sudah dibaptis ya ke gereja itulah, berdoa ya kan. Ya. Gini teman-teman, imitatio Christi itu memang bukan hal yang mudah untuk dijelaskan. Tapi sebenarnya gini, akan menjadi mudah ketika kita punya pola pikir atau konsep yang sederhana. Sebagaimana kamu itu mengidolakan seseorang, gitu ya. Misal kamu itu suka dengan misal Korea Lisa Blackpink misalnya, Lisa Blackpink. Kamu pasti akan mencoba belajar untuk menyamai gerakan-gerakan dance-nya, ya toh? Atau kamu suka dengan artis TikTok tertentu misalnya, kamu akan mencoba untuk menirukan apa yang dia lakukan di TikTok. Atau kamu suka dengan artis tertentu, gitu ya. Kamu pasti akan melakukan apa yang biasa dia lakukan. Nah, sebenarnya secara sederhana, apa yang dilakukan oleh Yesus, ya coba, ayo kita tirukan atau kita coba adaptasi itu dalam kehidupan kita. Sederhana kok, sesederhana itu sebenarnya, tapi tidak sesederhana itu ketika kita melakukannya. Tadi Romo sudah menjelaskan tentang dalam bacaan kitab suci dari Efesus, kemudian dari Matius, Yesus dan hukum Taurat tadi itu, sebenarnya banyak hal yang dipertentangkan di sana. Ada banyak hal ideal yang sudah dijabarkan kepada kita dari Romo tadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bisa mencapai hal yang ideal itu?
Kalau nggak bisa, lakukanlah hal-hal yang sederhana yang mungkin bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu menyerupai apa yang dilakukan oleh Yesus. Sederhana kok. Coba kalau kalian amati di sini tadi. Sebentar. Ini. Di sini ada banyak sekali perintah Yesus yang susah untuk kita pahami. Misal, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang paling penting itu ada di 5, 4, 8 ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi, kalau kita mau menyerupai Kristus, ya lakukanlah apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Berat, iya. Kalau ada yang memukul kita, ojo dilawan. Nyah si jine. Gelem tak? Enggak gelem mesti. Yang penting toyo dhisik. Mesti balas dhisik. Mas Junior ini kalau berkelahi dia nggak pernah melawan dia. Atau kalau dia dihina-hina, dia nggak pernah melawan. Dia malah menjatuhkan dirinya sendiri. Karena dia tidak ada yang mau dilawan. Tidak ada yang mau digunakan untuk melawan. Sebenarnya Mas Junior ini sudah menjalankan perintah Tuhan. Tidak main-main. Iya, tadi sudah melayani kita semua untuk ini memberikan teh hangat, teh manis. Ini kan bentuk pelayanan ya, sederhana kan, mau terbuka hatinya terus untuk tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, ya kan, juga kebutuhan orang lain, ataupun mungkin dia sendiri lagi mungkin galau karena diputus pacarnya apa gitu. Loh, Junior ini mutus pacarnya. Oh, iya. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana, teman-teman. Iya, sederhana. Kalau kalian mengamati ya, pertemuan ketiga dan keempat itu sebenarnya saling menunjang. Jadi yang pertemuan ketiga itu kan terarah kepada kekudusan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Kalau 3:23. Lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Jadi kamu melakukan hal-hal ini, misal Mas Junior tadi membelikan kita es teh hangat dan lain-lain. Dia melakukannya bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk Tuhan. Jadi dia melakukannya dengan totalitas. Jadi semua yang kamu lakukan dengan baik, semua yang kamu lakukan itu dengan hati dan penuh ketulusan, itu loh kamu sedang menjalankannya untuk Tuhan. Ketika kamu menjalankannya itu untuk Tuhan, kamu sedang belajar untuk menyerupakan diri dengan Kristus. Itu sederhananya seperti itu. Tapi tidak sesederhana itu ketika kalian menjalankannya. Iya, betul. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ayo tanya. Orang ini maksudnya perlu dengan tanda tanya. Saya mau tanya apa itu? Oh ya, teman-teman, kalau seandainya kita ada undangan ketemuan lagi, undang teman-teman sebanyak-banyaknya ya. Ini tidak terbatas untuk OMK saja, tetapi kita itu sedang berusaha untuk menjalin kembali tali silaturahmi yang seakan-akan hilang gitu. Jadi mulai dari dia, mereka, OMK, itu ada kesinambungan gitu.
Artinya ketika kalian nanti masuk OMK, kakak-kakak kalian itu sudah siap menyambut kalian karena sudah kenal kan. Dan ketika kamu join ke OMK, itu nggak akan ada lagi kayak canggung atau apa ya, kayak nggak enak gitu. Itu nggak ada. Jadi bahkan ketika dia, karena rekat sudah mendampingi adik-adik biaknya, maka ketika join ke rekat itu seakan-akan sudah tidak ada rasa apa ya, ini sopo ya, ini sopo, nggak ada gitu. Jadi harapan kita semua adalah ya saling berkesinambungan gitu. Jadi karena kumpul-kumpul ya bisa kumpul-kumpul bareng. Halo Erla, akhirnya dibuka kameranya. Wah, wajahnya berseri-seri. Pasti baru mandi. Ayo teman-teman, ada pertanyaan? Ini ada pengalaman. Curhat juga, apa curhat supaya lega. Kalau banyak curhatan yang banyak unek-unek ya nggak keluar tuh nanti kan kamu jadi pusing kali ya. Jadi nggak happy ya kan. Curhat aja apa curhat? Ini dong, saya mau tanya satu. Iya. Efesus pasal 5 ayat 8. Ini kan memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mungkin teman-teman bingung kalau anak terang itu seperti apa, Romo? Supaya apa di kalangan teman-teman rekat dan OMK supaya menjadi anak-anak terang itu seperti apa? Ya, ini mengingatkan saya pada lagunya James F. Sundah ya, atau Chrisye yang iya tahun 83 ya. Jadilah anak-anak terang lah itu. Jadi yang selalu tegar ya, di setiap cobaan dan godaan ya kan. Nah, ini syair lagu yang diciptakan oleh James F. Sundah dan Chrisye yang mungkin beberapa dari kamu belum lahir. Karena tahun 1983 itu lagu itu sudah dinyanyikan waktu kami di Garum waktu itu ya, artinya tadi anak yang tegar gitu ya. Anak-anak terang itu anak-anak yang tegar, anak yang tidak gampang ngeluh, aduh ini kok ya, terutama misalnya tangga tua, lalu mungkin papa mama ayah ibu mungkin pagi-pagi cuma nasi pecel sama tempe goreng, aduh kapan nih ayam gorengnya, misalnya gitu kan. Jadi anak yang tegar kan dia juga tidak mudah ini ya marah, tidak mudah emosi, tidak mudah mengeluh ya kan. Nah, itu kan bagus ya. Jadi tadi yang syairnya lagu apa? Lagu lilin kecil ya. Lilin kecil ya. Dan kau lilin bukan ya. Jadilah anak-anak. Oh bukan, itu bukan itu ya. Itu lagunya siapa ya? Yang selalu tegar di setiap cobaan dan godaan. Nah, kamu sebagai pelajar, cobaan dan godaannya kan itu kan belajar tuh malas, buat paper atau ogah-ogahan ya sama. Romo juga ngalami lah ya, Romo juga ngalami. Maunya kalau dulu Romo maunya badminton, main. Besok ulangan kimia ya wes badminton aja, besok contek-contekan ya semua ya. Ya tapi jangan dicontoh, itu bukan perilaku yang baik gitu. Oh, apa juga? Hah? Juga. Oh ya, jadi yang ditanyakan tadi Diki tadi ya anak-anak terang tadi ya, anak-anak yang tegar ya, anak-anak yang optimis, anak-anak yang tidak melo terus walaupun diputus pacarnya, ya banyak cewek banyak cowok banyak aja kok diputus kok ya jadi melo, jadi makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Nah itu kan nah, itu anak-anak terang kan dalam konteks kamu yang masih siswa-siswi, pelajar, mahasiswa-mahasiswa kan seperti itulah ya Diki. Jadi ya tegar kan ya tadi kan. Dan kalau kalian membaca buku-buku atau biografi, biografi itu tulisan
tulisan seseorang ya, biografi ya bios hidup. Kisah hidup orang-orang yang berhasil tuh perjuangannya luar biasa sekali, luar biasa susah ya. Luar biasa susah, luar biasa menderita, luar biasa perjuangannya gitu loh ya. Jadi jangan menganggap misalnya yang Romo pernah membaca buku atau bukan buku lah, artikelnya tentang Bapak Ciputra itu loh. Waduh, itu dulu sangat-sangat hidupnya sangat-sangat terpuruk sekali ya. Bahkan kalau sekolah itu hujan tuh nggak punya payung, jadi payungnya itu daun pisang ya kan. Lalu bajunya kemejanya cuman satu supaya besok bisa dipakai lagi supaya nggak kehujanan, nggak basah. Jadi ya itu OT-OT, nggak sampai begitu Ciputra itu ceritanya. Tapi kamu sekarang kan bisa merasakan bagaimana kalau lewat di Citraland itu. Kita nggak pernah berterima kasih pada Ciputra kan mungkin ya. Kamu kalau lewat Citraland mesti, waduh ya luar biasa Pak C ini ya. Kalau nggak ada Pak C, Citraland kan mungkin kawasan semak belukar rawa-rawa. Bayangkan Ciputra itu. Kamu pesen apa? Seperti itu. Dan itu dimulai berawal dari kehidupan yang bukan enak, bukan kehidupan yang gampang sudah mapan enggak, tapi susah sekali Ciputra itu, miskin sekali. Mungkin nggak ada di antara kita yang miskinnya seperti Ciputra ya. Payung aja zaman itu nggak punya loh dia, nggak punya payung itu, cuman payungnya itu daun pisang. Jadi jangan ya itu tadi menjadi anak terang berarti ya gampang bersyukur ya kan. Di tengah kesulitan, di tengah keterbatasan, tetaplah bersyukur ya, tetaplah berdoa apa yang bisa disyukurin. Terima kasih atas nafas kehidupan, teman-teman yang baik, itu kan sesuatu yang patut disyukurin ya. Dengan begitu saya yakin kamu hidup batin kamu, hidup rohani kamu akan maju ya, maju menjadi cepat dewasa ya. Dewasa itu artinya kan artinya tidak gampang menyerah, ya kan, tidak mudah mengeluh, ya kan, selalu juga melihat juga orang lain, tidak hanya masalah saya. Setiap kita punya masalah. Romo juga punya masalah lah ya. Ini rambutnya botak ini masalahnya. Ini juga susah ini gimana? Setiap kita punya masalah kan? Ya kalau rambut botak masuk, wah ini dikit rambutnya ketel, waduh dikit kamu kok jahat lah, enggak begitu kan? Rambutmu kasih saya sedikit dikit supaya saya kelihatan ganteng gitu. Kan artinya kan begitu. Ya botak disyukuri lah, memang saatnya sudah botak. Jadi begitu ya, jadi anak-anak terang ya, anak yang optimis, yang bersyukur. Ada hal yang bisa kita syukuri, percayalah. Dalam hidup ini ada saja hal yang bisa kita syukuri. Kadang-kadang kita saja yang belum mampu melihat karena mungkin ya kita terlalu melihat ke dalam diri kita masing-masing. Enggak apa-apa, mencintai diri sendiri kan enggak apa-apa, tapi jangan egois kan begitu kan. Jangan seperti itu. Ya, mungkin gitu jawaban dari saya. Terima kasih banyak Romo. Ayo mungkin teman-teman yang lain ada yang ditanyakan. Olive ini kayaknya ada yang ditanyakan ini. Wajahnya wajah-wajah ingin bertanya soalnya. Ya, Olive kayak ini Pak Olive. Atau Ella, Yohana, Melisa. Oh iya, halo Melisa. Kamu boleh join ya. Nah, Kenzo. Kamu mau tanya apa Kenzo? Langsung nanti Mau mencangkokkan rambutmu ke saya, Kenzo. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Oh, ini. Ya sudah, kita lanjutkan ke tema atau ke bagian apa? Pertanyaan apa lagi?
Sudah ya. Langsung litani aja, kita berdoa. Kita mendoakan litani Santo Stefanus ya. Tolong Pak Aga ditayangkan. Mari para virtualis. Ya, tahu nih ungkapan saya entah salah apa benar, virtualis yang ketemu dalam dunia virtual maya. Ya, mari kita Ya. Litani Santo Stefanus, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Santo Stefanus murid Tuhan, Doakanlah kami. Santo Stefanus diakon Tuhan yang setia, Doakanlah kami. Santo Stefanus pelayan para janda miskin, Doakanlah kami. Santo Stefanus pelayan orang miskin, Doakanlah kami. Santo Stefanus pelayan anak yatim. Doakanlah kami. Tuhan, Engkau menjadikan Santo Stefanus pembelajar sejati. Kabulkanlah kami. Jadikanlah kami selalu mau belajar tentang kebenaran-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikanlah kami cakap menjawab panggilan-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikanlah hati kami tulus melayani-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikan kami terampil mengembangkan diri demi nama-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikan kami selalu haus pengetahuan akan kehadiran-Mu. Kabulkanlah doa kami. Jadikan kami berani mengamalkan pengetahuan bagi sesama di sekitar kami. Kabulkanlah doa kami. Santo Stefanus pembela kebenaran Tuhan. Doakanlah kami. Santo Stefanus pembela ajaran iman akan Tuhan. Doakanlah kami. Santo Stefanus yang selalu meyakini kebenaran Tuhan. Doakanlah kami. Santo Stefanus yang membasahi bumi dengan darah martirnya. Doakanlah kami. Santo Stefanus yang menggelorakan semangat para pewarta Tuhan dengan kematiannya. Doakanlah kami. Engkau mengaruniakan pribadi yang penuh iman dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri Santo Stefanus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau mewujudkan kualitas hidup umat beriman dalam hidup Santo Stefanus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau membuat mujizat melalui tangan Santo Stefanus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau membilang Santo Stefanus dalam jajaran Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Santo Stefanus yang berkepribadian luhur. Doakanlah kami. Santo Stefanus pengampun yang rahim. Doakanlah kami. Santo Stefanus yang mendoakan orang-orang berdosa. Doakanlah kami. Santo Stefanus yang bersatu dengan guru dan juru selamatnya. Doakanlah kami. Mampukan kami menyerupai diri dengan Allah. Dengarkanlah doa kami. Yang kudus, mampukan kami menyerupai diri dengan Allah yang kudus dan sempurna. Dengarkanlah doa kami. Mampukan kami menerapkan di dalam perkataan, pikiran dan perbuatan kita dalam meneladani Kristus. Dengarkanlah doa kami. Mampukan kami berjuang dengan keras untuk hidup kudus. Dengarkanlah doa kami. Mampukan kami agar setiap pelayanan selalu terarah pada teladan yang luhur, yaitu pribadi Yesus. Dengarkanlah doa kami. Mampukan kami memiliki orientasi kehidupan dan pelayanan hanya kepada Yesus. Dengarkanlah doa kami. Mampukan kami meneladani Santo Stefanus untuk merenungkan dan menghidupi semangat imitasi Kristi. Dengarkanlah doa kami. Anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. kita satukan permohonan dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita juga mohon pertolongan bantuan dari Bunda Maria agar kita dimampukan untuk meneladani
nilai-nilai atau semangat dari Santo Stefanus pelindung paroki kami. Salam Maria, Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita akhiri pertemuan Advent keempat ini dengan doa penutup. Marilah berdoa, kita doa sama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kedatangan Yesus Putramu sungguh kami rindukan. Semoga melalui dalam Advent ini kami bisa sadarkan semuanya bahwa Yesus bersama kami datang ke dunia untuk memberikan dirinya bagi keselamatan manusia. Bimbing dan kuatkanlah kami untuk dapat mengenal Yesus Kristus sebagaimana Santo Stefanus telah lakukan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kita sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Usaha upaya perjuangan kita untuk berani meneladan Santo Stefanus, keutamaan Stefanus senantiasa diterangi, dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pertemuan Advent keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Oh ya, dibuka kameranya. Ayo kita foto bareng dulu. Duh, foto bareng. Ayo teman-teman tolong dibuka kameranya. Ganteng kira Om Yudi rek. Wah, ya opo arep misa iki. Lucia Kristi. Arep misa iki. Gini ya. Iya. Yohana Meliska. Ya, Meliska. Sik. Aku tak benakno rambutku cek gak. Cek Romo Herman kepingin. On kameramu on. Oh iya, kameramu. Belum. Belum. Ini ulang tahun Romo. Coba. Ya, ini lagi ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun. Tetap di rumah. Ibunya Tante Eri ya? Iya. Oh, Bu Joko. Nah, salam ya. ulang tahun Romo. Ya salam untuk Bu Joko. Selamat ulang Joko tahun. namanya. Terima kasih. Ya. Salam sehat, semangat, banyak berkat, Oh, salam sehat, semangat katanya Bu. makin berhikmat. Giginya sama dengan saya. Oke, 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 junior lagi ganteng rek. 4, 5, 6. Siapa ini ya Kristi ini ya? Kok nggak tahu? Ya aku pura-pura garo ae rek. Oke, terima kasih teman-teman. Ada sedikit pengumuman, jangan klik dulu. Oh ya, jangan live dulu. Jadi kita mau membuatkan yang Natal ini teman-teman. Kiranya teman-teman yang mau ikut untuk membantu, mungkin malam ini jam 8, kalau nggak jam 9 nanti bisa bertemu teman-teman di Balbar dengan Kak Dias. Kita mau memindah patung, terus kita juga mau membersihkan patung-patungnya Bunda Maria, Santo Yosef dan Yesus sendiri. Kita bersihkan di gereja bersama-sama. Lalu untuk hari Senin, Selasa, Rabu kita mau mulai membuat kandangnya jam berapa? Jam 3. Jam 3. Oke, teman-teman yang sudah saling membantu. Teman-temanmu Olive, ajak Olive, teman-temanmu. Mariska. Ada Suster Arum. Halo Suster Arum. Suster Ordo PTC. Ordo PTC. Oh. Sudah. Kang. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Bye. Sampai ketemu lagi ya.
Ini bakal sampai nggak dikembalikan apa? Ada yang bisa.